Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Hari ini di tanggal 29, tepatnya di hari Sabtu, Desember 2024. Ya, ini sudah kurang beberapa hari begitu ya, menuju ke tahun 2025. Ya, perlu diketahui bahwa di 7 hari kemarin di sini terdapat insiden, teman-teman. Ini berada di Rolak Songo, perbatasan antara Mojokerto dan Sidoarjo. Dan di sini banyak sekali warga yang berdatangan begitu, apalagi di weekend ya, karena memang ini menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung untuk menikmati suasana di Rolak Songo ini. Nah, teman-teman, di 7 hari kemarin, tepatnya di hari Senin tanggal 23 ya, di jam 21 kisaran 21.15 lah, ada seorang pemuda begitu yang datang ke sini begitu menitipkan motornya begitu di salah satu warung yang ada di depan kita saat ini, teman-teman. Nah, di depan ini ada beberapa warung kopi begitu. Dia menitipkan motornya begitu beserta surat-suratnya dan kunci motornya juga. Nah, ditanya begitu oleh si pemilik warung, ngapain dititipin? Kalau nitipin ya motornya saja kok, sama STN beserta kuncinya. Iya Pak, ini nanti keluarga saya yang ngambil motor ini, katanya gitu. Nah, selang beberapa menit kemudian si pemuda ini tiba-tiba itu berjalan ke di pinggiran dari sungai ataupun Rolak Songo ini, di pinggiran sini, teman-teman. Tepatnya di titik ini ya, di daerah sini nih. Itu kondisinya waktu itu masih hujan ya, dan lumayan cukup sepi karena memang kondisinya masih hujan begitu ya. Nah, setelah itu ya si pemilik warung itu tidak istilahnya tidak begitu memperhatikan gitu, hanya melihat dari sisi kejauhan. Nah, teman-teman, selang kemudian tiba-tiba si anak ini tadi ya, si pemuda itu tadi itu tenggelam di sini ya, begitu ya saudaraku. Dan waktu itu ada beberapa warga ataupun orang yang di sini sempat menghampirinya, dan karena memang kondisinya sungai ini waktu itu untuk pintu air yang di sebelah sini ya, di depan kamera saat ini itu keadaannya masih dibuka, sehingga untuk arus air beserta ombaknya itu masih deras sekali dan menggulung begitu di sini, teman-teman, membentuk seperti pusaran air. Jadi orang-orang itu cuman menghampiri begitu, dan di center juga, sempat di center juga dari atas ini, dari pagar ini ya, pagar pembatas ini. Dan sempat muncul beberapa saat itu, sempat muncul ya, kalau tidak salah itu, kalau saya lihat di platform yang lain itu ada 2-3 kali muncul, setelah itu baru hilang ya. Setelah itu baru hilang gitu, teman-teman. Nah, ini posisinya sudah dicari dari BPBD Jawa Timur beserta Basarnas serta tim SAR serta banyak sekali relawan dari berbagai macam daerah begitu. Ada yang dari Mojokerto sendiri, Sidoarjo, Jombang, Pasuruan. Relawan-relawan berdatangan ke sini untuk mencari korban. Nah, kondisinya ya, sampai di tanggal 29 2024 Desember ini, teman-teman, si korban masih belum diketemukan ya. Dan ini pencariannya itu tidak hanya di titik ini saja, tapi ada yang mencari di sebelah sana, teman-teman, beberapa kilometer dari sini. Istilahnya orang-orang lokal menyebutnya telocor ya, karena memang arus air yang cukup deras. Ada kemungkinankah begitu si korban itu terhanyut sampai ke puluhan meter di sebelah sana, teman-teman. Pencarian terus dilakukan sampai hari ini, dan harapannya ya, teman-teman ya, harapannya kita semua begitu berdoa semoga korban ini diketemukan, segera diketemukan, karena ini sudah 7 hari, teman-teman. Karena dari BPBD, Basarnas ya, itu untuk pencariannya itu hanya 7 hari begitu, teman-teman, dan itu sudah sesuai SOP begitu. Sehingga ketika di hari yang ke-7 ini tidak diketemukan, maka di pertanggungjawabannya diserahkan kembali lagi kepada keluarga, saudaraku, begitu ya. Dan ini saat ini ya, di kisaran jam 2 siang ini warga pada berdatangan, banyak sekali warga yang berdatangan menyaksikan begitu ya, serta mendoakan si korban untuk supaya segera diketemukan begitu. Nah, begitu, teman-teman. Dan bahkan di besoknya setelah hari Senin itu, berarti hari Selasanya begitu, keluarga si korban beserta saudara-saudara si korban itu datang ke sini begitu. Mereka mendoakan begitu untuk segera agar anaknya ditemukan. Bahkan di sini
kemarin itu ada banyak sekali bunga-bunga dari keluarga si korban beserta kerabat-kerabatnya itu tabur bunga di sini yang intinya mendoakan si korban begitu ya, semoga segera ditemukan. Kondisi untuk Rolak Songo saat ini teman-teman itu berbeda dengan hari-hari kemarin. Kalau di hari Senin itu sampai di hari Kamis kalau tidak salah ya, ini kan pintunya sebetulnya ada 8, namun namanya memang Rolak Songo begitu karena mengacu kepada nama dari ataupun jumlah ya. Jumlah dari pintu air ini awalnya memang berjumlah 9, begitu setelah di zaman kemerdekaan ada kerusakan begitu sehingga tinggal 8 gitu teman-teman. Nah, kalau di hari-hari kemarin ini untuk pintu air ini 7-7-nya dibuka ya, kan ada 8 begitu, hanya 1 yang ditutup yang di tengah itu. Namun saat ini sepertinya ada sekisaran 2-3 pintu air yang sudah ditutup, termasuk di dekat dari lokasi tenggelamnya si pemuda yang ada di sini teman-teman. Di sini itu kondisinya itu sudah ditutup ini. Kemungkinan apakah ada keterkaitan begitu supaya agar gelombang ataupun arus air ini yang di sini itu cukup tenang sehingga pencarian cukup lancar begitu, atau memang berdasarkan dari kondisi air ya atau debit air serta kondisi di Sungai Brantas ini memungkinkan supaya apa ya tidak begitu deras begitu ya. Nah, seperti itu saudaraku. Ini adalah Rolak Songo, dan dam Rolak Songo ini terkenal sekali karena juga menjadi penghubung begitu antara wilayah Sidoarjo dan Mojokerto. Jadi banyak sekali warga begitu yang ketika datang ke Sidoarjo ataupun sebaliknya melintasi di jembatan ini teman-teman. Melintasi di jembatan Rolak Songo ini yang dibangun di tahun 1857 ya teman-teman ya. Dan ini sudah usianya sudah 165 tahun. Nah, kondisinya saat ini seperti ini ya. Di zaman kolonial ya, di zaman kolonial dam Rolak Songo ini dibuat di tahun 1857 dan sudah berusia 165 tahun. Seperti itu teman-teman. Fungsinya untuk mengatur debit air karena ini memang Sungai Brantas ya, sungai terbesar di Jawa Timur begitu. Satu-satunya sungai yang terbesar di Jawa Timur begitu. Nah, kita coba ke sana teman-teman. Masih banyak warga yang berdatangan ke sini ya. Masih banyak warga yang berdatangan ke sini, bahkan dari berbagai macam daerah teman-teman. Dan ada apa ya istilahnya itu, ada hikmah juga terutama terhadap para abang-abangnya yang jajanan, yang jualan di sini itu lebih laris ya. Jadi setiap kejadian pasti ada hikmahnya teman-teman. Nah, ini bahkan sampai ada yang di luar dari pagar ini ya. Nah, sampai Gaamut karena saking banyaknya orang-orang yang datang ke sini. Nah, itu teman-teman. Nah, begitu ya. Perlu diketahui bahwa informasi tentang adanya pemuda yang tenggelam di sini untuk motifnya itu masih simpang siur teman-teman ya. Jadi artinya saya mengajak jangan menelan informasi mentah-mentah begitu, karena memang kondisi ataupun situasi pada saat tenggelamnya si korban itu kita tidak berada di situ ya. Ada yang menyatakan karena katanya itu ada urusan ataupun permasalahan dari itu asmara begitu ya. Tapi ya itu tadi teman-teman ya, jangan menelan informasi secara mentah-mentah. Kita cukup mendoakan saja begitu, semoga pemuda yang tenggelam ini segera ditemukan. Kondisinya untuk Rolak Songo saat ini dengan beberapa bulan ataupun tahun yang kemarin itu berbeda ya, karena di sini terdapat perbaikan tanggul yang di bulan-bulan kemarin tuh mengalami longsor teman-teman. Di kisaran jarak sekitar 50 meter tanggul di depan kita ini, kita coba zoom ya. Kita coba zoom. Nah, tanggul itu longsor. Mungkin akibat gerusan arus sungai begitu, yang secara instan begitu ya. Apalagi di musim penghujan ini intensitas curah hujan cukup tinggi ya.
sehingga memungkinkan begitu beberapa tanggul di setiap sungai itu longsor. Seperti contohnya di Rolak Songo ini. Ini tak kemarin ya, itu sempat ditutup begitu, sempat ditutup untuk akses jalannya. Nah itu ada eskavator di sini secara berat, dari situ longsor teman-teman. Ada yang tanya begitu di komentar, apakah Rolak Songo itu memang sering kejadian seperti itu? Kalau sering enggak sih, ada beberapa kejadian memang seperti di tahun-tahun kemarin itu ada mobil begitu yang di dalamnya ada penumpangnya begitu ya, ada orangnya, itu tiba-tiba terjun dari sini ke sana begitu teman-teman. Untungnya yang ada yang selamat begitu ya, untungnya ada yang selamat. Terus ada lagi orang yang pacaran itu posisinya itu ceritanya itu helmnya itu jatuh ya, jatuh ke sana, helmnya jatuh ke sana. Terus si ceweknya itu minta tolong sama pacarnya untuk diambilkan helmnya tadi. Nah turunlah si itu ya, jadi ya si pacarnya si cowok itu tadi turun, ternyata kepleset, tenggelam juga di situ teman-teman. Jadi banyak memang, bukan banyak sih, ada beberapa begitu ya kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Rolak Songo ini. Kalau mengacu kepada rumor yang beredar bahwa Rolak Songo itu ada bumbu-bumbu mistis di dalamnya, itu memang betul teman-teman. Jadi memang tidak sedikit warga di sini meyakini atau mempercayai begitu bahwa Rolak Songo itu memang ada penunggu sosok astralnya ya. Ada penunggu atau penjaga dari makhluk gaib begitu. Karena dari pemancing sendiri serta warga lokal di sini itu mengatakan bahwa di kala-kala tertentu, malam-malam tertentu itu Rolak Songo itu ada penampakan begitu seperti sosok kakek-kakek tua begitu ya, yang biasanya itu muncul di daerah situ, di tanggul situ. Mungkin bagi pemancing itu sesuatu hal yang biasa begitu, karena sering juga pemancing yang bercerita tentang adanya sosok gaib di Rolak Songo ini. Dan sosok ada perempuan begitu, sosok perempuan begitu yang tiba-tiba muncul di sini teman-teman ya. Seperti itu kondisinya ya, ataupun rumor yang beredar di Rolak Songo ini. Ya itu intinya setiap tempat itu pasti ada penunggunya ya. Jangankan dengan suasana maupun sungai yang besar seperti ini saudaraku ya, rumah pun saja itu setiap rumah pasti ada penunggunya lah. Tapi itu hal gaib ya, di luar logika kita begitu. Bahkan kemarin begitu ada yang sempat mewawancarai orang yang ini bagian ini mengatur arus lalu lintas yang ada di sini ya. Itu sempat bercerita juga bahwa katanya itu pernah ada ular besar di sini, muncul ular besar ya. Cuman hanya orang-orang tertentu begitu yang melihat tentang kejadian tersebut. Nah seperti ini teman-teman ya. Kita coba melihat kondisi yang ada di sana begitu. Mungkin teman-teman saat ini bertanya ya, di kondisi 7 hari ini teman-teman, di sini tidak ada tim SAR, tidak ada Basarnas, tidak ada relawan yang mencari ya. Nah hal tersebut sebetulnya bukan karena tidak ada teman-teman, tapi mereka saat ini lagi melakukan pencarian di titik lokasi yang berbeda. Seperti halnya sifat air ya, mengalir ke sesuatu yang rendah begitu. Nah memungkinkankah ketika ada sesuatu di dalamnya kena arus dan pastinya akan mengalir ke beberapa kilometer dari sini. Jadi tim SAR, Basarnas, BPBD, Jawa Timur beserta relawan itu mencari di titik kisaran beberapa kilo dari sini, yang warga lokal itu mengatakannya itu bendungan Telocor teman-teman. Dicari di sana teman-teman, dan sampai saat ini masih mencari. Kondisinya jauh dari sini ya, dan saya tidak bisa ke sana karena jauh banget. Kita doakan di hari ke-7 ini semoga korban segera diketemukan sehingga bisa disemayamkan dengan layak begitu ya, dan kita doakan semoga keluarga diberi keikhlasan, diberi ketabahan, dan tidak akan terulang kejadian yang seperti ini ya. Terima kasih saudaraku, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.